Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melanjutkan sekaligus mereview ya, pembahasan kita tentang kalkulus integral. Untuk kali ini kita membahas tentang integral lipat, tapi koordinatnya polar ya. Diketahui dalam integral lipat, ada kemungkinan daerahnya itu tidak bentuknya begini ya, bisa didefinisikan dalam sumbu X, sumbu Y gitu ya definisinya. Nah, pendekatan lain yaitu adalah tentang koordinat polar. Jadi dia bergantung dari bentuk lingkaran lah ya, gampangnya ya. Dia berupa circle ya, kardoid, bunga dan segala macam gitu ya. Nah, ini nanti jadi petunjuk buat kalian ketika daerah-daerahnya bentuknya tidak bisa didefinisikan secara eksplisit ya, dalam bentuk D, dx, dx, D gitu. Atau kalau lipat tiga ya, urutannya gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus mendefinisikannya dengan koordinat polar ini. Nah, prinsip koordinat polar apa? Prinsipnya adalah Anda harus bisa mendeteksi dia dalam bentuk yang pertama eh, sumbu polarnya ini ya. Ini kita menyebutnya sumbu polar. Jadi dia bergantung dari yang pertama sudut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jari-jari. Nah ini ya, ini daerahnya nih. Daerah R-nya seperti ini. R besar ya. Dalam bentuk jari-jari dan dalam bentuk sudut. Jadi kalau Anda bisa definisikan itu, berarti dia bisa dihitung dengan koordinat polar gitu ya. Koordinat polar. Nah, kemudian persamaan yang dipakai ya, itu menggunakan lingkaran ya. Kan kalau lingkaran di Kartesius kan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, ini transformasinya X sama dengan R cos theta ya, dan Y sama dengan R sin theta. Nah, ini nanti disubstitusi dalam fungsi awalnya. Ini bagian X-nya, ini bagian Y-nya. Jadi nanti kita berintegralnya adalah dalam bentuk ya tulislah F besar dalam sumbu R dan dalam variabel R dan theta gitu ya. Konsepnya seperti itu ya. Dan nanti dalam pengintegralannya Anda akan muncul bentuk ini R dr d theta. Nah, ini pendekatan R dr d theta ada beberapa ya. Ada di contoh soal yang ini, ada juga yang perubahan variabel yang materi terakhir itu. Nah, yang ini ya, asalnya dari sini nih. Ini juga dipakai gitu ya. Oke, jadi kuncinya itu. Nah, terus ini sebelum kita bahas yang contoh soal, sedikit reviewnya ya. Kalau ini kan gambar untuk partisi, jadi prinsipnya daerahnya di partisi gitu ya. Nah, ini eh figur 4 ya. Jadi prinsipnya di dalam integral lipat itu Anda harus kenali fungsi atau permukaannya gitu ya. Yang kedua adalah apa daerah pengintegralannya ya. Nih, pengintegralan. Oke, nah contoh di sini kan daerahnya didefinisikan ini gampang nih. R-nya 1 sampai 3, tetanya 0 sampai pi per 4. Maka kalau digambar ya begini, ini daerah R-nya. Fungsinya apa? Ya begini. Jadi kalau nanti ketemu fungsinya didefinisikan ya sebetulnya kembali ke masalah pengintegralan saja, teknik pengintegralan yang kita sudah pelajari ya di materi-materi sebelumnya gitu ya. Dan disubstitusi gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, yang bermasalah adalah kalau daerahnya kadang-kadang tidak berbentuk rapi gitu ya, dibatasi oleh fungsi yang lain ya. Nah, keberumumannya ya sama gitu ya, Anda tentukan fungsinya dalam R atau dalam theta gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi S-nya gambarnya begini ya. Nah, ini kan nggak bisa dibuat dalam dalam batas R-nya itu berapa, dalam batas tetanya secara langsung tuh berapa gitu ya. Jadi Anda lihat masing-masing ininya dia berupa persamaan juga gitu ya, fungsi-fungsi juga. Maka kita harus jeli melihatnya gitu ya. Nah, ini didapat dari contoh soal yang ini gitu ya, figur 7 ini.
Fungsinya sih gampang, YDA gitu ya. Nih fungsinya YDA ya. Tapi daerah pengintegralannya ini, S-nya ini gitu ya bentuknya. Nah ini didefinisikan S-nya sebagai himpunan sederhana R ya, bergantung dari R. Jadi nanti R yang pertamanya ini R yang pertama, ini R yang kedua. Jadi R itu kan apa namanya? Rentangnya ya, rentangnya gitu. Nih R-nya ya, R-nya. Nah, kalau yang sudut tetanya. Jadi Anda harus lihat daerahnya itu sejauh mana dia bergerak, R1, R2, sejauh mana dia memutar dalam sudut theta gitu ya. Nah, ini gambarnya begini ya. Ini mah figur 8 ya, salah. Figur 7 ya, maaf. Ini figur 7 gambarnya begini. Oke ya. Jadi kalau gambar di soal di contoh 2 ini fungsinya eksplisit ya. Kemudian Anda tinggal ubah ya karena transformasinya adalah Y sama dengan R sin theta ya ini diubah ke sini gitu ya. Nah, tinggal mendefinisikan batasnya terhadap R adalah ini, terhadap theta adalah 0 sampai pi per 2. Jadi daerahnya ini kan di sini ya. Nah, ini 0 pi per 2, ini pi, ini berapa? 3 pi per 2 ya. Gitu ya. Kalau semuanya nih ya, muter gitu ya, berarti bisa sampai 2 pi gitu. Nah, tapi contoh yang lain ini, eh, soalnya ini nih, bahasanya find the volume ya, find the volume. Nah, yang kemarin kan agak rancu ya dengan yang kita bahas ya, find the volume. Nah, ini bendanya ya, bendanya yang ini nih, di bawah ini ya, yang biru-biru ini. Jadi mau menghitung volume di bawah permukaan, permukaannya apa nih? Yang abu-abu, ya, di atas bidang XY, nih, bidang XY nih, ya. Kemudian di dalam lingkaran. Jadi ada lingkaran dipotong sama si paraboloid itu, ya, daerah definisinya ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini keterampilan kita melihat daerahnya ya. Ini yang diambil cuma ini ya. Nih, segini ya. Gitu ya. Jadi ini. Nah, ini nanti didefinisikan dalam bidang datar. Anda definisikan dalam XY gitu ya. Ini kan bidang XY, tapi daerah ininya ini harus pakai polar gitu ya. Ini harus menggunakan koordinat polar. Nah, soal seperti ini, jenis soal seperti ini ya, eh, seperti yang kemarin ya, ternyata mendefinisikan fungsinya ya bukan satu seperti kemarin ya, benar ya. Jadi ini kita harus definisikan daerah S ini adalah daerah proyeksi dari si bendanya ini ya. Proyeksi ini nih, proyeksi benda pejal ini kan ini daerahnya nih, ini proyeksi nih, ya, daerah proyeksi, ya, daerah hasil proyeksi benda pejal, ya. Nah, ini kalau mau diubah dalam bentuk integral lipat 3 kan, ini adalah daerah proyeksinya. Nah, ini integral 0 sampai X kuadrat tambah Y kuadrat dV. Baru ininya 1 gitu. Ya, baru ini menjadi volume. Jadi ini kalau dipandang sebagai integral lipat 3 ini konsisten, ini adalah volume. Tapi kalau ditulis dalam integral lipat 2, istilah volumenya sendiri dalam integral lipat 3 itu seolah-olah hilang ya. Tapi fungsinya ini ditulisnya di sini gitu ya. Nah, kemudian mengubah koordinat polarnya gimana? Ya udah ini aja lihat fungsinya kan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita tahu sama dengan R kuadrat. Nah, maka ini pengganti dari F X, Y-nya. Gitu ya. Terus R di sini yang hasil transformasinya. Nah, Anda tinggal mendefinisikan batas terhadap R. Ya, terhadap R-nya adalah 0 sampai 2 sin theta. Nih, R dari sini ke sini, ke garis sini gitu ya. Jadi R-nya seperti ini. Jadi istilah R yang kita pandang sebagai jari-jari itu, kita juga melihatnya harus hati-hati ya. R-nya seperti apa gitu ya. Baru theta, theta kan tadi bentuk sudutnya ya. Jadi untuk menghasilkan daerah seperti ini, kita putarnya cukup sampai pi per 2 ya. Kalau daerah yang atas ini kan kita putar
sampai yang atas nih ya. Ini sampai yang atas ya, misalkan sampai sini. Nah, kalau ngitungnya sampai sini baru ini tetanya sampai berapa? Pi gitu ya. Modelnya kayak gitu. Ya, nah teorinya sih begitu ya, teorinya selesai gitu ya. Nah, tapi kalau dikenakan pada soal gimana mengerjakannya ya. Oke, sekarang soal ini, soal ini kan simpel ya. Jadi gunakan koordinat polar gitu ya, selesai. Ya, gunakan koordinat polar. Nih, udah perintahnya jelas gitu ya. Nah, ini regionnya enclosed ya, dibatasi oleh ini. Jadi, kita bayangkan ada fungsi X, Y ya, Z sama dengan fx, Y. Ini fungsinya adalah E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Gambarnya gimana? Nah, ini mungkin lebih enak pakai eh, pakai apa namanya? Software gitu ya. Tapi kan suruh di sketsa ya. Kalau di sketsa Anda tinggal masuk-masukkan saja ya. Dimasuk-masukkan kalau di sini bidangnya adalah Z ya. Di titik nol dia berapa nih? Kalau X, Y, pangkat X tambah Y gitu ya. Kalau mau digambar ya, kita mau kira-kira gambarnya gimana sih? Kalau nol nol dia gambarnya ya. Gambarnya itu berapa? 2 koma ya. 2 koma ini nilai Tapi kalau di sini 10 ya ini masih 10 apa di sini ya? Ini titik 10 ini masih gitu ya. 01 ini juga masih gitu kan? Hmm. Nah, sekarang kalau 11 gitu misal ya. 11 ini kuadrat. Berarti nanti gambarnya kalau 11 kan ini ya, kira-kira ya. Nah, ini ya 1 kuadrat Jadi nanti gambarnya kira-kira akan melengkung gitu ya. Nih, melengkung modelnya ya. Permukaannya jadi gitu ya. Permukaannya seperti kertas naik gitu loh. Gimana ya? Hmm, gitu ya. Kalau di apa? Eh, sebentar. Kalau pakai misalkan pakai apa ya? Jangan dulu. Pakai GeoGebra bisa gitu ya misalnya. Nah, GeoGebra 3D gitu misal. Nah, ini ya kalau nggak salah ya. Gambarnya lupa. Pangkat gitu. X tambah Y gitu. Gitu ya gambarnya kira-kira. Jadi ada gimana ya melengkung. Nah, gitu ya. Tadi yang saya gambarkan di titik sini ya. Nih, jadi seperti kertas dilipat tuh, ya. Nah, jadi daerahnya eh mana tadi? Ya, daerah pengintegralnya ini gitu, ya. Jadi Anda bayangkan gambar yang tadi ini, ya. Saya copy misalnya. Ini kalau saya taruh di sini gitu ya. Nih, ini nanti ada lingkaran gitu ya. Eh, ya lingkaran ya. Lingkaran jari-jarinya
Jari-jarinya dua ya. Berarti di sini ya. Dua gitu ya. Nah, gitu ya. Sorry, sorry. Lingkaran jari-jarinya dua gitu ya. Jadi ini saya juga belum canggih-canggih banget gambar lingkaran kalau di sini gimana ya. Ya, nah itu eh nanti kita mau definisikan gitu ya. Berarti kan ini permukaan, nih ya, ini permukaan pangkat kuadrat tambah Y gitu ya. Nah, ini diintegralkan terhadap daerah S ya, terhadap daerah S. Oke. Nah, berarti eh hmm, ini ya, ini berarti diterjemahkan nih untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya. Ini kan bisa ditulis sebagai apa? X sama dengan 2 cos theta gitu ya. Y sama dengan 2 sin theta. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam integral polar ya, d a ya. Ini akan sama dengan integral lipat R dr d theta. Gitu ya. R-nya berapa? Nah, karena daerahnya di sini nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Berarti kan daerahnya R-nya dari berapa? Ya, semuanya ya kalau kita pandang di sini dari 0 sampai berapa di sini? Ini kan sama dengan 2 kuadrat ya. Ini berarti sama dengan 2 gitu. Kemudian di sini lingkarannya ya, lingkarannya karena dia muternya dari sini ya. Itu ya. Sebentar. Dibatasinya regionnya ini ya. Maka kita hitung di sini dari 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, terus pangkat X kuadrat X tambah Y ya. Pangkat X tambah Y ya. Ini menjadi apa nih? Hmm, X tambah Y apa berarti nih? Jadi apa? Pangkat 2 cos theta tambah 2 sin theta gitu ya. Gitu ya. Pangkat 2 cos theta cos theta tambah sin theta. Ya. Pangkat 2 cos theta tambah sin theta. Gitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Paham nggak? Nah, kebayang caranya? Oh, astagfirullahaladzim. Ada yang salah ya? Fungsinya ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat ya? Iya, apa itu kuadrat? Iya, ini diam aja jadi salah berarti ya. Kalau ini X kuadrat tambah Y kuadrat salah, bukan ini. Maaf, maaf ya. Lupa saya fungsinya. Soalnya kalau ngintegralkannya 2 cos theta tambah sin theta agak susah juga ya. Lumayan ini, pangkat cos theta integralnya gitu ya. Ya udah ini berarti pangkat R gitu ya. Oke, ya. Oke, pangkat R. R apa? Kuadrat. Gitu. Iya, Nah, Pak. R kalau sudah kuadrat. sampai sini, kalau sudah sampai sini kembali ke masalah pengintegralan. Pertanyaan saya gini, ini bisa nggak diintegralkan nih? Oh, sampai sini ya.
apa hasil dari integral E pangkat R kuadrat R dr gitu. Baru ini dulu ya, kalau theta kan nanti belakang. Ini apa hasilnya? Ayo, E pangkat R kuadrat R dr. Apa integralnya? Itu Bisa pakai nggak? substitusi, Pak. Oke, gimana coba idenya? Misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, tulis saja U sama dengan R kuadrat, U Pak. sama R kuadrat. DU sama dengan 2R dr gitu ya. 2R dr. Gitu. Nah, tapi kita Iya, mau Pak. bentuk ini ya. Bentuk ini. Jadi R dr-nya kita ubah menjadi DU per 2 ya. Sama dengan R dr. Nah, ini cara nulisnya gini ya. Cara nulisnya. Integral E pangkat R kuadrat R dr sama dengan setengah integral E pangkat U du. Gitu ya cara ngerjakannya ya. Sama dengan setengah pangkat E U tambah C. Gitu ya. Sama dengan setengah E pangkat R kuadrat tambah C. Gitu ya. Dah, berarti yang ini didapat 0 sampai 2pi apa tadi? Setengah E pangkat R kuadrat batasnya dari 0 sampai 2 D theta. Gitu ya. Baru ini diselesaikan lagi nih. Integral 0 2pi, setengahnya saya keluarin saja lah. Berarti E pangkat 4 dikurang E gitu ya. Langsung ya. Sorry, dikurang 1 ya. D theta. Betul ya? Nah, ini kan E pangkat 4 kurang 1. Berarti kan setengah E pangkat 4 kurang 1 integral 0 2pi E pangkat d theta sama dengan setengah E pangkat 4 kurang 1 theta 0 sampai 2pi gitu. Ya, 0 sampai 2pi sama dengan setengah E pangkat 4 kurang 1 kali 2pi gitu ya. Sama dengan pi E pangkat 4 kurang 1. Aduh, nulisnya berantakan. Berarti gini aja ngerjakannya ya. Caranya gini ya. Eh, integral integral E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA S-nya ya. Eh, sama dengan integral gitu ya. Integral. Anda ada sket dulu ya daerahnya ya. Sket daerahnya. Nah, ini adalah daerah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya, sama dengan 2 kuadrat. Maka ini ditulis sebagai 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 pi. Itu ya. E pangkat R kuadrat R dr d theta. Nah, kalian kasih keterangan. Perhatikan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan koordinat polar ya ditulis transformasinya ya X sama dengan R cos theta Y sama dengan R sin theta gitu ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ditulis X sama dengan 2 cos theta dan Y-nya sama dengan 2 sin theta. Nah, ini ditulis sama dengan ya eh Anda tulis yang tadi tuh. Perhatikan
integral berapa tadi? Kan kita tadi langsung gini ya, 0 sampai 2 pi, kemudian Anda tulis setengah gitu. Nah, ini menulisnya di luar saja. Perhatikan. Jadi, pangkat R kuadrat RDR, ya, misalkan, misalkan U sama dengan R kuadrat, DU sama dengan 2R DR. Gitu ya. Setengah DU sama dengan R DR. Maka gitu ya. Nah, jadi cara nulisnya loh ya. Maka integral pangkat R kuadrat RDR sama dengan integral setengah pangkat U DU sama dengan setengah pangkat U tambah C sama dengan setengah pangkat R kuadrat tambah C. Ya, gitu. Anda tulis dulu coretannya, gitu ya. Nah, ini jadi bintang gitu ya. Tapi ini dipandang sebagai integral tak tentu. Baru Anda tulis sebagai setengah setengah pangkat R kuadrat dengan batas 0 sampai 2 D theta gitu. Jadi ini ujuk-ujuk dari mana? Dari coretan Anda gitu ya. Sama dengan baru dihitung nih. Anda tulis setengah keluar gitu ya. Tulis aja begini nggak apa-apa. 2pi insya Allah masih dipahami gitu ya. Pangkat 4 dikurang 1 gitu langsung ini. Kita ini asumsinya kan disubstitusi aja. Baru nanti Anda tulis setengah pangkat 4 kurang 1 integral 02 pi d theta sama dengan setengah pangkat 4 kurang 1 theta dari 0 sampai 2 pi sama dengan setengah pangkat 4 kurang 1 2 pi kurang 0 gitu ya sama dengan pi kali pangkat 4 kurang 1. Jadi jawabannya gini gitu ya. Jadi kalian ketika menulis itu harus jelas ya mana jawabannya, mana coretannya gitu ya, mana informasi-informasi yang Anda perlu tulis gitu. Nah, di sini nih, di sini ya, di contoh soal misal lihat ya. Ini kan ada keterangan from symmetry we can double the volume in the first quadrant gitu ya. Ini dihitungnya 2 kali. Ya, contoh contoh 3 ini dia menghitungnya 2 kali ya. Jadi sebetulnya dihitungnya sampai pi per 2 sampai pi gitu ya, tapi ini dikali 2. Jadi daerahnya kan di sini ya. Di atas dan di bawah ini saya tadi ada yang kurang ya. Jadi dihitungnya ada 2 nih, karena dia simetri. Ya. Tapi Anda ketika menjawab soal-soal seperti ini, nih, soal yang di sini nih, ya dijelaskannya seperti yang tadi gitu ya, modelnya. Oke, kira-kira gitu ya. Siapa namanya tadi? Salman ya. Anda bingungnya di mana, Salman? Halo? Eh, tadi sempat kebingungan di ininya Pak, apa di tetanya, tapi udah kejawab. Oke, ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini nanti saya kirim ke WA grup. Jadi ini jawaban rapi gitu loh ya. Saya tulis jawaban jawaban formal istilahnya. Nah, coretan-coretan yang di sini nih ya, ini coretan-coretan Anda saja nggak apa-apa gitu ya. Gambar sketsanya yang tadi ya, modelnya ya. Jadi biasanya dulu kalau kerjakan kalkulus kayak gini memang dicoret-coret dulu, tapi jawabannya yang rapinya dituliskan. Jangan sampai Anda minta dosennya yang nyari mana jawaban Anda gitu ya. Jangan ditunjukkan mana jawaban Anda dengan cara menulis ulang lagi gitu ya. Bedakan antara coretan sama jawaban gitu. Nanti ujian coretannya juga dikumpul ya. Kadang-kadang bisa jadi saya menemukan hal-hal menarik dari coretan Anda gitu ya. Oke ya, ini jawabannya ya. Nah, stop dulu. Oke, nggak apa-apa, dikit, 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 dikit. Yang penting Anda bisa memahami dari satu dua soal itu konstruksi menjawabnya gimana. Tapi ingat variasinya sangat banyak ya, jadi nggak usah khawatir.
kekurangan soal. Yang penting Anda tahu tekniknya gimana. Ya, di stop dulu Fauzan. Pause, pause. Ya, baik. Ini jawabannya Salman ya. Jadi eh, kita bandingkan dengan penjelasan yang tadi ya. Ya, prinsipnya. Nah ini tadi ada poin penting juga yang bisa kita ambil dari jawabannya Salman adalah eh, kalian sebaiknya betul ya menuliskan ini ya, menuliskan ininya ya. Jadi nanti kok ini x kuadrat tambah y kuadrat dA sih, Salman? Ini apa ini? Nah, ini salah ini kamu nulisnya ya, kurang e ya. Fungsinya ini ya, Iya Pak. pangkat ya. Oke. Oh ini masalahmu nih ya. Kamu memisalkan U sama dengan E pangkat R kuadrat, DU sama dengan E pangkat R kuadrat 2R DR, DU sama dengan ini gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi teman Anda di sini menuliskan pemisalannya adalah keseluruhannya ini ya. Betul ya, Salman ya? Ini yang dimisalkan ya. Iya Pak. Oke. Ya, kalau secara penulisan sih ini masih bisa gitu ya. Tapi konsep konsep substitusi sebetulnya kita di sini melihat eh gini. Ya, saya review nggak apa-apa ya. Misalkan gini Salman ya. Integral x kuadrat tambah satu gitu pangkat 60 x dx gitu. Nih ya. Ini mengintegralkannya gimana? Boleh nggak kita dengan cara manual? Kita tulis ini pangkat sampai 60 gitu ya. Kemudian kali x dx gitu. Nanti ini kan pangkatnya berarti pangkat berapa? 120 kali x gitu ya. Jawabannya boleh gitu. Tapi ini eh, jadi wasting gitu ya. Cumbersome. Jadi tidak tidak menarik dan membosankan gitu. Nah, ini justru kita gunakan apa? Substitusi gitu ya. Misalkan dalam substitusi kita juga harus jeli mencari mana sih variabel ya, mana bentuk yang bisa kita ubah ke dalam bentuk lain. Misalkan apa? U. Kita pakai U ya biasanya ya. Ini x kuadrat tambah satu gitu ya. DU sama dengan apa? 2x dx. Jadi kita arahkan ke bentuk ini gitu ya. Nanti DU-nya per 2 ini sama dengan apa? X dx gitu ya. Maka bentuk integral x kuadrat tambah satu pangkat 60 x dx ini bisa kita tulis sebagai setengah integral ya u pangkat 60 du gitu ya. Ini nanti setengah satu per berapa? 61 pangkat 61 tambah c sama dengan berapa nih? 122 ya. U-nya langsung diganti nih. X kuadrat tambah satu pangkat 61 tambah c gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, tapi bayangkan kalau Salman mengambil U-nya DU sama dengan DU apa? U sama dengan X kuadrat tambah satu pangkat 60 gitu ya. Gitu kan maunya Salman kan? Cara yang tadi ya. DU sama dengan apa? 60. Nah, ini kita pakai konsep turun rantai ya. X kuadrat tambah satu pangkat 59 gitu. Ya kan? Kali apa? Turunan yang di dalamnya kan? 2X 2X. dx itu kan. Nah, terus Anda tulis nih. Gimana caranya ya? Ntar dulu. Saya jadi bingung. Eh, nah, ini Anda kan berarti jadi pecah nih ya.
saya tulis menjadi 260. Gimana ya tadi ya? Coba ada yang bisa bantu saya ini X dx. X kuadrat tambah 1 pangkat 59 gitu kan? X dx. Oh, enggak. Ya udah, eh, X dx gitu ya. Saya tulis sebagai, kan gini tadi caramu nih. Du per 60 gitu kan. X kuadrat tambah 1 pangkat 59 gitu ya. Duanya mana ya? 2 gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti kan nanti integralnya X kuadrat tambah 1 60 X dx. Ini Anda tulis menjadi integral X kuadrat tambah 1 60 ini. X dx-nya menjadi ini kan. Anda tulis du per 2 kali 60 kali X kuadrat tambah 159 gitu ya. Ini coret nih, coret. Habis gitu kan. Coba hasilnya sama nggak ini ya? Loh, masih ada ininya. Masih ada unsur ini nih. X kuadrat tambah 1 per 2 kali 60 du. Nah, ini apa ini jadinya nih? X kuadrat tambah satunya apa ini gitu kan? Oh, sorry. Ini ditulis sebagai U, sorry. U-nya ini ya. U. Gitu kan? Tadi caramu gitu kan? Oh, ininya nggak kamu ubah ya tadi ya. Nah, U yang di sini nggak kamu masukkan ke sini nih Salman. Ya, kalau ini, ya kalau pakai cara yang ini nih, U-nya buat apa gitu kan? Kalau definisinya nih. Nah, ini kalau kalau Anda gunakan seperti ini, U-nya semua ya, U-nya satu blok ini gitu nih. U-nya satu blok ditulis seperti ini, DU-nya kan ini 60 X kuadrat tambah 159 kali 2 X dx gitu ya. X dx-nya ini, DU per ini, X dx-nya diganti ini. Nah, terus ya ini sisa X kuadrat tambah 1 pangkat 60-nya ini habis gitu ya. Sisa ini nih, sama dengan 1/2 kali 60. Nah, ini diapain gitu loh. Nggak jalan nih jadinya nih Salman nih. Tuh, X kuadrat tambah 1 apa hubungannya sama U ya? Oh, ini apa jadinya? X kuadrat tambah 1 sama dengan apa? U pangkat 1/60 ya? Betul nggak? Ya nggak? Betul nggak? Ini diubah menjadi 1/2 kali 60 integral U pangkat 1/60 du. Ya, saya tulis ulang nih. Sama dengan 1/2 kali 60 integral U pangkat 1/60 du. Salman, apa nih hasilnya nih? Salman, integral ini apa Salman? Halo? Ini kan menjadi berapa? Eh, U pangkat 1/60 tambah 1 itu ya. 1/60 tambah 1 tambah C gitu kan. 260. Ini berapa sih? 1/60 tambah 60/60 gitu ya. Sama dengan 61/60 gitu ya. Berarti kan sama dengan 60/61 gitu ya. U pangkat 60 per, 61/60 tambah C. Ini coret gitu ya. 1/122. U apa U tadi?
U itu adalah X kuadrat tambah 1 pangkat 60 pangkat 61 per 60 tambah C gitu ya. Ini sama dengan, ya sederhanakan saja lah, 122. Ini bisa habis menjadi X kuadrat tambah 161 tambah C. Oke, sama ya hasilnya ya. X kuadrat tambah 161 per 122 tambah C. Ya hasilnya sih sama sih gitu ya Salman ya. Cuma ini Anda harus ubah dulu gitu ya. Ada bentuk ini harus diubah gitu ya. Jadi pekerjaannya sebetulnya agak bertambah gitu ya kalau menggunakan bentuk seperti ini gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan nih buat Salman dan yang lainnya ada catatan penting bahwa ketika menggunakan substitusi ya sebetulnya yang kita permasalahkan apakah kita bisa menemukan bahwa bentuk di dalam ini punya hubungan dengan bentuk yang di luar gitu. Makanya dalam konsep substitusi kan gini ya, integral f gx g aksen x dx gitu loh ya. Baru ini sama dengan hasilnya adalah f besar dari gx gitu ya ditambah c ya, modelnya kayak gitu. U sama dengan gx nih, ya. Oke, ya, baik. Eh, sekarang yang nomor 20 nih, Stefani ya. Stefani di sini 4 kurang X kuadrat. Jadi fungsinya ini ya, fungsi Z-nya sama dengan X, Y sama dengan akar dari 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, daerahnya apa? First quadrant sector of the circle. Nah, ini ya, first quadrant. Jadi kuadran satu dari lingkaran ya. Jadi ada lingkaran. Oke. Kuadran satu kali ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini nanti dibiasakan Stefania dan yang lain judul panahnya ini ya. Iya, Pak. Baik, Oke. Pak. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. R kuadrat, R plus minus 0, R2. Sebetulnya kan kalau dari bentuk ini nih, Stefani, ini kan kita bisa ubah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ya. Nah ini, kalau dalam substitusi polar, kan kita bisa tulis sebagai eh, R-nya sama dengan 2 gitu ya. Dan karena ini persis lingkaran, jadi kan daerahnya sebetulnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Sini gitu ya. Nah, jadi ini R sama dengan 2, R sama dengan 0. Ya, dalam pengintegralan, RDR, kita tulis 0 sampai 2 itu sebetulnya daerah yang ini nih. Ya, ya daerah cakram lingkarannya itu gitu. Ya, jadi bentuk yang ininya, ini sebetulnya tidak perlu gitu ya. Tapi Anda ubah menjadi 2 kuadrat. R-nya berarti dari 0 sampai 2. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, first first kuadran satu, ini berarti kan kita punya lingkaran di kuadran pertama begini gitu ya. Nah, ini besar sudutnya adalah berapa tadi? Pi per 2 ya. Ini sebagai theta. Jadi ini dari 0 sampai tetanya ya. Ini theta gitu. Pi per 2 gitu ya. Nah, kalau dalam koordinat polar gambarnya gini ya. Nih, polar aksis gitu ya. Sumbu polar, sumbu theta. Jadi kita bisa gambarkan ya. Ini adalah sumbu polar aksisnya, ini sumbu polar tetanya. Jadi sudutnya adalah pi per 2. Pi per berapa? Sorry, sorry, pi per jadinya pi per 4, kenapa? Stefani, ini jadi pi per 4 ya, kenapa ini pi per 4? Oh, ini ya,
Ada garis Y sama dengan Ada, X ya? iya, Maaf lupa. sumbunya, Pak. Sumbu ya. Jadi mulainya dari mana? First quadrant, sector of between 0 sampai X. Sorry. Jadi yang diambil tetanya ini ya. Maaf ya. Ya, kalau tanpa ini kita memang menghitungnya pi per 2 ya. Tapi karena dari sini Y sama dengan X, maka ini daerahnya adalah pi per 4. Oke ya. Jadi ini ngambil pi per 4 ini karena ini tak lain adalah setengah dari kuadran 1 ya. Dapatnya seperti ini. Oke. Nah, bentuk ini kita ubah dalam bentuk R kuadrat. Ini pakai substitusi nggak ini? Pakai apa ini, Stepan ini? Hasilnya ini. Integral akar 4 kurang R kuadrat RDR. Pakai integral apa ini? Ada substitusi ya? U sama dengan 4 kurang R kuadrat gitu ya? U sama dengan min 2R DR gitu? Gitu nggak? Dengan integral U pangkat setengah Iya, DU Pak. Integral itu. ya min setengah gitu ya. Dan seterusnya. Nanti dapat bentuk seperti ini. Oke. Dimasukkan R-nya 4 kurang 0, 4 pangkat 3. 4, 8. Ini, ini negatif ya. 0, oh ya 0 akar 0 dikurang 0,8. Oke, ini oke. 8 per 3, integralnya gini. Ya udah, teliti menghitung ya. Oke, jadi kira-kira ini ya. Oke. Fauzan di itu dulu dong. Di pause dulu coba recordnya ya. Ya baik, saya kembali lagi ya ke yang tadi. Mohon maaf, kepotong. Nah, jadi jenis soal seperti ini, kalau Anda pandang sebagai sesuatu yang mudah, bisa jadi mudah gitu ya. Tapi yang paling sulit sebetulnya di sini adalah menentukan batas ya, dan mengubah, mengenalinya adalah koordinat polar gitu ya. Ini yang ya Anda harus coba latihan lagi gitu ya. Nah, nomor 21 apa nih nomor 21? Coba bedanya apa nih? Kan kalau nomor 21 katanya S-nya seperti nomor 20. Ini kalau S-nya sama, sudah tadi ya, pakai integral yang ini, 0 sampai pi per 4. Terus di sini berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2. R, dr, d, theta. Nah, tapi sekarang fungsinya ini kan. Ya, jadi kalau 4 tambah S kuadrat tambah Y kuadrat, Anda ubah gitu menjadi apa? 4 tambah R kuadrat gitu ya. 1 per 4 tambah 4 tambah R kuadrat gitu ya. Nah, ini muncul lagi nih integral 1 per 4 tambah R kuadrat RDR. Ini pakai apa lagi? Ya, apa nih Fauzan? Pakai apa Fauzan? Dapatnya apa? Halo Fauzan? Integralnya pakai apa nih? Ini ditulis 4 tambah R kuadrat pangkat min 1 gitu misal ya. RDR. Jadi kebanyakan ya, kalau Anda bisa melihat ada kesamaan bentuk antara hasil turunan dalam bentuk kurung gitu ya. DU sama dengan 2R. DR gitu ya. DU per 2 sama dengan RDR. Ini bisa diubah gitu ya. Setengah U pangkat min 1 DU gitu ya.
akan menjadi setengah ln mutlak U C gitu ya. Dan setengah ln mutlak R kuadrat. Nah ini nanti, lihat ya, ini bentuk setengah ln R kuadratnya itu Anda boleh ubah menjadi setengah ln R kuadrat saja gitu ya. Kenapa? Karena R kuadrat dia nilainya akan selalu negatif ya. Jadi bisa diubah gitu. Nah ini nanti menjadi apa? Sama dengan integral 0 pi per 4. Jadi apa tadi? Setengah ln R kuadrat 0 sampai 4 gitu. 0 sampai 2 d theta gitu ya. Sama dengan setengah integral 0 pi per 4 ln 4 gitu ya. D theta ln 0 berapa ln 0? 1 ya. Maaf Pak, Ln, hah? Ya itu ya. U-nya harusnya 4 tambah R kuadrat sebenarnya Pak. Ya. Kenapa gitu? Itu Bapak masukinnya setengah ln U, U-nya jadi R kuadrat dong Pak. Di mana? Jadi setengah ln 4 ditambah R kuadrat Pak. Setengah ln 4 ditambah R kuadrat. Kan tadi pemisalannya U itu 4 tambah R kuadrat Pak. betul. DU sama dengan 2 RDR. DU per 2 sama dengan RDR kan? Iya, Saya tulis setengah integral U inverse kan? iya, U inverse DU kan? ya benar Pak. Hasilnya setengah ln U mutlak U tambah C, betul? Salahnya Betul di Pak. mana? Sama Nah, dengan setengah ln R kuadrat, betul? nah itu harusnya U-nya 4 tambah R kuadrat bukan Pak? Oh iya iya iya, astagfirullahaladzim. Iya iya, terima kasih. Oke oke, betul betul. Ya udah selesai di sini ya. Maaf maaf. Ya good. Berarti ini setengah, setengah, kita langsung ln mutlak gitu ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah R kuadrat. Batasnya 0 sampai 2 gitu ya. D theta. Ya, ini acak-acakan nih. Oke, jadi berarti apa? Setengah ln 8 ya. Ln 8 dikurang ln 4. Itu ya. Integral 0 pi per 2. Ln 8 kurang ln 4 kan sebetulnya ln berapa? Ln 2 ya. 8 kurang 4. Jadi ln 8 dikurang ln 4 menurut aturan logaritma natural menjadi ln dari 8 per 4 karena ln 2 gitu ya. Ini kan logaritma natural, ada sifat logaritma d theta. Ini sama dengan setengah ln 2 dari pi per 2 gitu ya. Sama dengan Maaf Pak, pi, pi per 4 Pak untuk batasnya. iya. Ya, makasih pi per 4 ya. Pi per 4, pi per 4, pi per 8 berarti ya. Gitu 8 ln 2. Oh iya, ini ujiannya nanti nggak pakai kalkulator ya. Jadi hasilnya kalau keriting-keriting gini ya sudah tulis apa adanya gitu ya. Ya, apa adanya aja ya. Tulis pi ln 2 per 8. Ya kalau bisa disederhanakan, sederhanakan lagi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kira-kira begini. Jadi kalau nanti misalkan 16 eh, 16 per 6 gitu ya. 16 per 6 kan kalau bisa dibagi 2 menjadi berapa? 8 per 3. Nah, saya minta harapannya jadi 8 per 3. Tapi kalau Anda cukup sampai sini, misal 16 per 6, ya masih bisa dimaafkan, nggak apa-apa lah. Ya, bentuk sesederhana mungkin, tapi jangan didapat pakai kalkulator gitu. Ya, ln 2 kan hitungnya pakai kalkulator. Ya, oke. Jadi, ini contoh soal yang saya ambil. Ya, ini adalah contoh di mana soalnya tidak diberikan batas secara eksplisit. Ya, tapi kalau nomor 23 sampai 26 batasnya kelihatan ya. Tapi karena diubah dalam bentuk polar gitu ya. Coba ini kan memasukkan integralnya aja udah nggak enak gitu ya nomor 23 nih. Ya.
0,1, 0 akar 1 kurang X kuadrat, 4 kurang X kuadrat. Ini kalau Anda terjemahkan integral langsung nih, pakai DY langsung gitu ya. Ini nggak gampang gitu ya. Ini nggak gampang. Oke. Nah, jadi misalkan contoh 23 ini ya. Oke, saya cari dulu di sininya ya. Jadi variasinya sangat banyak. Nah, ya. Nah, untuk soal seperti ini, daerahnya apa gitu ya. Ini kan harus dicari dulu nih. Ini kan sebetulnya daerah Y-nya itu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan akar 1 kurang X kuadrat. Ya, ini nggak pakai Y1, 2 ya. Ini berarti apa? Y kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat. Kuadrat tambah kuadrat sama dengan 1. Oh, ini batasnya itu ternyata ini. Ya, batas untuk DY. Ya, berarti ini ada daerah, ya, lingkaran gitu. Kemudian yang atas X-nya ya. Yang atas X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi ada daerah lingkaran dari DY-nya dari 0. Ingat DY bawah atas gitu ya. DX ini kiri kanan gitu ya. Kiri kanan batasnya kan gitu. Kita jangan lihat fungsinya dulu ya. Lihat fungsi 4 kurang X kuadrat Y kuadratnya itu. Ini kan 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat 1 per akar gitu ya. Nah, oke. Oh, jadi fungsi itu soal yang ini itu diterjemahkannya ya. Daerahnya yang mana itu dulu ya. Daerahnya yang mana? Berarti kan sumbu X-nya dari 0 sampai 1 ya. Garis dari 0 sampai 1. Ini misalkan ini berapa nih lingkaran 1 ya. Daerahnya ini nih. Bawahnya ikut nggak? 0, 1, 0 sampai, oh bawahnya enggak berarti ya. Bawahnya enggak nih. Ya, ini daerahnya nih. 0 sampai 1 akar kurang X kuadrat ya. Ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. 0 sampai 1 daerahnya ini gitu. Seperempat lingkaran berarti. Oh, oke, kalau seperempat lingkaran, nah ini terjemahannya apa? Ya, kita ganti menjadi RDR D theta. D theta gitu. Ya udah, R-nya dari berapa? 0,1, tetanya dari 0 sampai pi per 2. Nah, tinggal fungsi ini. Fungsi ini diubah menjadi apa? 1 per akar 4 kurang R kuadrat ya. 1 per akar 4 kurang R kuadrat. Ya, nanti dihitung, ya, dicari. Ya, lihat ya. Jadi masalah soalnya di sini. Nomor 23 begitu melihatnya. Nomor 22 ya, first quadrant polar rectangle inside ya and outside. Nah, ini nih. Soal-soal kayak gini hati-hati ya cara bacanya ya. Karena ini Anda harus mendefinisikan S-nya gitu loh. Kalau S-nya bubar, salah ya nanti untuk menerjemahkan soalnya juga jadi salah ngitungnya. Anda sudah pandai dalam menghitung teknisnya tapi mendefinisikan daerahnya salah gitu ya. Nggak nemu gitu. Ya, modelnya kayak gitu kira-kira. Oke. Ya, buku ini ya disusun berdasarkan soal-soal yang mudah ke soal-soal yang agak sulit gitu. Saya di sini jarang membahas tentang show date gitu ya, soal-soal pembuktian ya. Tapi kalau Anda nanti dikeluarkan soal seperti itu, sebetulnya harus siap juga gitu ya. Nah, ini kadang-kadang buat mahasiswa kalau sudah terbiasa soal yang mudah, itu harus ditingkatkan ke soal yang menengah dan tingkat sulit gitu. Ya, jadi Anda kemampuannya jangan terbatas di soal mudah saja. Soal mudah itu minimal Anda bisa memahami masalah dan mendefinisikan daerah pengintegralannya.
Tapi kalau soalnya menengah, Anda harus berpikirnya lebih dari sekali dulu. Ini diapakan, diapakan, diapakan. Walaupun ujung-ujungnya diselesaikan dengan teknis gitu ya, dengan teknik pengintegralan. Tapi kalau soal susah, ya Anda pikirkan dulu. Ini contoh nomor 38 itu sebetulnya kan eh, soalnya relatif susah ya. Jadi Anda ya, mengubah bentuk formula ini, area dari sektor ya, section 10.7 ini, untuk mendapatkan ini. Ini kan sebetulnya soal apa ya, trik ya. Jadi mengubah sudut pandang gitu. Nah, ini nanti yang digunakan untuk mendefinisikan R, DR, D, petanya ini gitu ya. Coba aja di otak-atik dulu gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Eh, kita cari pertemuan lanjutan membahas beberapa soal integral lipat 3, kemudian yang terkait dengan aplikasinya juga ya. Jadi artinya saya berikan dua tiga soal gitu. Jadi Anda lihat polanya ya, lihat polanya, kemudian dari apa yang Anda pelajari di sini, Anda coba kerjakan soal-soal yang lebih rumit gitu, nggak sekali jadi selesai gitu ya. Misalkan ini nih, soal nomor 24. Show that moment inersia dari ini adalah begini. Ini kan agak trik gitu ya. Misalkan soal nomor berapa nih, 13.5. Massa dan pusat massa gitu ya. Kalau fungsinya sudah terdefinisi begini, soal nomor 11, delta x-nya seperti ini sebetulnya permasalahan mengintegralkan saja gitu ya. Ini kan juga nih integral lipat 2 misalnya nomor 18 nih. Ya, dy. Anda sudah tahu batas y-nya ini, batas x-nya ini. Ini mudah. Tapi kalau soalnya sudah nomor 26 nih, lamina bentuknya begini nih, tuh ya. Hati yang terbalik gitu ya. Oke. Bentuknya di sini. Find center of pusat massa. Nah, di sini ada hint. Nah, soal-soal menggunakan hint pada buku kalkulus ini biasanya soal yang dia memerlukan pemikiran lebih lanjut gitu ya. Jadi Anda nggak bisa sekali nemu gitu caranya. Pikir-pikir dulu, coret-coret dulu. Itu ya. Ini contoh-contoh soal paralel aksis teorem. Nah, ini adalah jenis soal yang ya kalau Anda yang minat tertarik ya di matematika lebih lanjut gitu, soal-soal jenis seperti ini yang sebaiknya memang Anda harus kerjakan gitu ya. Soal teknisnya Anda sudah terlatih, nah, soal-soal yang lainnya yang eh, Anda coba gitu. Ini mumpung masih tingkat 1 ya, jadi mengukur seberapa minat Anda gitu ya. Jadi yang diberikan di kelas itu sebetulnya sedikit, pengembangannya itu bergantung masing-masing Anda ya. Oke, mungkin itu dulu ya Fauzan ya untuk sesi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. stop dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.